Kita coba sekarang di misalnya home di kelas atau di kelas di page home kita mau mengakses bot kita kasih nama bot. Kalau kita enter, Anda bisa lihat yang baris pertama ini menunjukkan kita mengakses controller, sedangkan yang kedua ini kita mengakses metode. Kalau Anda ganti misalnya kita punya page lines lagi, mungkin page integrasi atau modul, kita punya modul lines, modul inti lain, misalnya kita sebut integrasi, dan kita punya di integrasi kita punya, kalau default dikosongkan jadi dia mengarah ke ini, kalau tidak misalnya integrasi send mail, maka dia akan pertama mengarah ke kontrol integrasi dengan metode. Nah, apa artinya ini nanti kita jelaskan setelah kita penulisan kontrol untuk pertama kalinya. Oke, saya lanjutkan karena kita sudah mendeklarasi lanjut ke untuk di aplikasi kita sudah berhasil eksekusi routing URL-nya, dan kita ada sedikit tambahan di variable construction-nya. Jika file, kita juga harus memastikan file itu ada. Jika file yang di controller itu kita mengakses page controller kita, disk controller apakah ada file yang tadi kita sebut page controller, supaya nanti kita tidak mengakses file kosong, mana kita akan meloading kelas controller itu sendiri. Jika file controller itu ada, misalnya tadi home controller tadi kan saya ada juga mengakses integrasi padahal tidak ada. Jika itu ada, maka disk controller akan sama dengan new disk controller. Nah, ini ya kena namanya jadi nama dari controller yang akan kita buat ada sesuai dengan nama ditambah huruf besar controller, huruf kapital C dengan controller. Jadi kelas di dalam controller nanti akan struktur namanya seharus seperti ini. Nah, oke, kita tambah lagi sedikit, dibuat dulu ya nanti supaya dari mungkin ketika pembuatan controller untuk pertama kalinya mungkin akan lebih mengerti. Dan kita sama catat seperti file access tadi, kita mencoba mendeteksi apakah metode
method dalam kelas controller tadi this. Controller tadi itu ada di mana metode itu mengarahnya ke action. Defaultnya adalah init. Dan baru kita akan eksekusi metode itu dengan perintah file user function array. Ini ada default builds-nya dari PHP. Kita akan mengeksekusi metode yang ada di kelas controller. Oke, kita jika dan hanya jika file itu ada. Kalau misalnya karena tidak menggunakan metode access dan file access, jika file sudah ada, dia akan perintah call function juga akan berusaha mengeksekusi file ini sehingga terjadi error. Action, this parameter. Kalau misalnya ada parameter yang dilewatkan ya. Oke, jadi untuk bagian dari inisiasi pertama dari fungsi aplikasi PHP kita, framework kita, mungkin akan lebih jelas kalau nanti pada pembuatan controllernya untuk pertama kali. Tapi sebelum membuat controller pertama kali, kita juga butuh function class core controller, di mana dia akan berafiliasi, dia akan mengatur bagaimana controller itu bisa berhubungan dengan view dan modelnya. Oke, untuk B11-nya kita buat lagi sebuah kelas yang akan kita beri nama controller. Dan beri nama controller. Kita memerlukan dua, karena ini kelas ini akan mengatur bagaimana koneksi dan controller dengan model dengan view. Dan protected, jangan lupa ini kita taruh di kelas core dalam controller .php. Protected di view, kemudian kita butuh protected model, kita butuh protected di length-nya, dia akan mengatur bahasa. Karena kelas ini akan kelas control ini akan selalu diturunkan oleh page atau modul controller yang akan mengatur setiap page. Jadinya kita membutuhkan sebuah public function untuk berhubungan dengan view-nya. Dan function yang berhubungan dengan model.
dimana view-nya kita butuh view name. Jika ada data, jadi kita tidak akan implementasikan script terlebih dahulu. Jadi kita akan mencoba untuk awalnya membuat sebuah controller untuk pertama kali. Oke, kita bikin kosongnya dulu. Nanti kita sudah punya dua file core, yaitu file application dan file control. Di mana file application itu akan mengatur pergerakan routing dari URL yang diberikan menjadi akses ke kelas controller. Sedangkan controller sendiri adalah induk dari kelas controller yang akan menghubungkan kontrol itu ke view dan model. Ya, nanti kita persiapkan aja dulu ini. Nanti kita pertama kali akan membuat kelas controller. Kita akan persiapkan controller, kita taruh di controller. Kita membuat file baru. Kita akan membuat file controller baru, misalnya kita beri karena defaultnya controller itulah home controller, atau Anda bisa juga membuat defaultnya bukan home controller sesuai keinginan Anda. Cuma di kelas aplikasi Anda harus berubah home ini sesuai dengan keinginan. Dan ini defaultnya biasanya framework akan membuat framework yang sudah ada, biasanya akan mengarahkan otomatis langsung ke home dan index. Oke, untuk pertama kalinya kita akan membuat sebuah controller home. Karena sudah default, kita taruh di folder controller. Kita kasih nama, penamanya harus nama controllernya dan control. Kita lihat. Ya. Oke, berarti di dalam controller kita sudah punya home controller yang akan mengarahkan indeks untuk pertama kali ini ke home controller tersebut. Nanti kita coba lihat di dalam home controller kita belum membuat apa. Kita sekarang akan membuat sebuah kelas yang kelas ini namanya harus spesifik dengan nama filenya home controller. Home controller. Ini file controller akan selalu diturunkan dari controller core. Kemudian dalam konstruktornya constructnya bisa Anda buat atau tidak untuk kesannya, untuk dalam mungkin saya kosongkan. Nanti ini bisa dijadikan sebagai intermediate perantara ketika kita login. Mungkin supaya tidak bingung, saya hapus dulu. Kita langsung aja ke fungsi index yang default tadi. Nah, default tadi akan mengarah ke index. Mengarah ke index karena di dalam kelas control sendiri kita belum memiliki
akses yang sebenarnya ke view dan model. Jadi masih function kosong, cuma ini artinya kelas ini masih kosong. Di home control sendiri akan diturunkan sifat-sifatnya dari controller main, dan function init ini sendiri akan diakses dari file initial application kita untuk pertama kalinya index. Kita bisa echo di sini, kita buka tes echo, kita kasih nama home page. Kita coba akses home page index. Kita bisa lihat di sini di application. Refresh. Nah, kalau Anda tidak ini artinya domain awalnya Anda tidak melakukan eksekusi mengarah ke routing yang berbeda, maka akan dieksekusi ke kelas home controller di public function ini. Kemudian saya contohkan nanti ada public function. Kemudian jika Anda mungkin ingin membuat kelas metode lain about, misalnya echo ini ini tentang profil saya. Nah, ini untuk bagaimana cara mengakses ini di home, maka kita akan mengarahkan ini home karena dia tidak default. Kalau defaultnya about, jadi dia akan mengarah ke method about. Nah, ini dasar paling penting dalam framework kita, di mana ini langsung berhubungan dengan routing. Nanti semua hal yang akan kita bikin, nah, kita akan juga melengkapi di main control kita, supaya kelas yang turun dari main control itu akan bisa mengatur akses kontrol dari view dan ke model. View, karena sistem kita nanti bersifat model view controller. Nah, karena dari view nanti kita akan bisa mengakses file berformat HTML. Jadi kita butuh kelas yang namanya kelas core, main core, yang kita sebut nanti kelas view. Nah, di controller sendiri kita sudah mempunyai akses function ke kelas view yang kita beri nama view. Jadi di controller kita bisa tambahkan this view sesuai dengan variable view yang nanti kita telah buat dengan variable protected, sama dengan new. Kita akan masuk sebuah kelas yang belum kita bikin, nanti akan kita bikin kelas view. Kemudian kita sisipkan view name, nama viewnya beserta datanya. Kemudian kita return view-nya. Oke, di public function view di kelas controller kita sudah menginstansiasi kelas view, dan kelas view-nya kita harus bikin lagi, kita taruh di core. View capital besar,
view. Ya. Oke, class view. Di dalam class view ini, dimana tugasnya adalah adakan koneksi, adakan interpret dari HTML file format. Nah, dia akan kita taruh dalam bentuk .env file sesuai dengan baris nomor 3, yaitu view. Kita taruh dengan form HTML. Sebenarnya ini halaman berformat HTML. Ya, cuma kita ganti extension menjadi enview. Itu terserah Anda bisa juga merubah sesuai dengan keinginan Anda. Yang penting format filenya nanti akan berupa format HTML yang bisa disisipkan kode PHP. Oke, kita lihat ini enview. Kita membutuhkan variable protected view file, itu nama filesnya, dan ada protected view data. Kita juga butuh construction, function constructor, yang akan kita lewatkan view file itu sendiri yang kita dapat dari class controller. Ini sebenarnya cuma instansiasi, cuma inisialisasi, bukan cari inisialisasi variabel, lempar dari satu kelas ke kelas lain. Juga datanya. Oke, bisa. View data. Oke, setelah kita mendapat dua variabel yang dilempar dari class controller, ini mendata dari yang dilempar di construction class view-nya. Nah, sekarang kita mencoba mendisplay dengan function render. Kita boleh sebut nama function render supaya ini untuk mendisplay di screen hasil dari HTML format file yang berextension .env. Oke, kita tes apakah file itu ada. Kita membutuhkan konstanta view yang kita deklarasi di application tadi. Kemudian kita lewatkan nama filesnya dan extension env. Jika ini true, artinya file ada, maka kita akan include copy saja. Kita akan include file ini. Oke, ini di kelas kita sudah selesai membuat kelas
view-nya sangat sederhana sekali. Nanti kecuali nanti ada pengembangan selanjutnya dari kelas controller mengakses ke kelas view, melewatkan dua variabel constructor, kemudian dari kelas controller dia return nilai instan dari view. Berarti sekarang anak kelas dari kelas controller yang kita bikin sekarang akan bisa merender file yang posisinya ada di view file dengan perintah render. Mari kita coba. Kita sekarang di kelas di kelas view, karena kita akan menaruh semua view. Karena controllernya bernama home, kita bikin sebuah folder di sini untuk buat rapi. Kita kasih nama home. Dalam folder home, contoh sementara, kita akan print sebuah file HTML berekstensi mview. Kita taruh di view home, kita sebut index.mview. Salah. Kita sebut di kita kasih nama index.mview. Di folder home. Kita bisa menulis format HTML di sini. Di Hello Notepad Anda bisa di sini untuk melihat function HTML-nya. Anda bisa pilih language-nya ke HTML. Contoh kita bikin welcome page. Welcome to home page. Nah, ini benar format HTML yang kita peruntukkan untuk controller home. Bagaimana cara mengaksesnya? Kalau dari kita sudah punya class view yang di aplikasi di class controller, dari class view di core, kemudian dari home controller, karena class home controller merupakan extend diwariskan dari class controller, maka sekarang di class home controller untuk mengakses view kita bisa melakukan metode this view kita lewatkan parameter view seperti yang di this view di sini akan mengarah ke instan dari view. Dia harus melewatkan structure dua file. Kita lihat pertama adalah filenya, nama file berarti home. Di folder dan directory
separator. Biasakan membuat separator daripada slice, tanah slice. Kemudian kita akses index. Kita akses index. Parameternya bisa kita kosongkan. Oke, sini di function indexnya kita sudah meneklarasi sebuah view yang berada di folder di folder view dan di dalam folder home karena dia adalah home controller. Kemudian memanggil sebuah file yang bernama index. Dalam hal ini kita cuma cukup memanggil index karena setelah default file yang dicari sesuai rendering file kita di sini otomatis dia akan mencari .findMView. Nah, setelah kita berhasil untuk mendisplay, kita coba dulu untuk tes apakah ada yang errornya. Sekarang home controller harus mengarah ke view home index. Coba. Oke, sekarang dia kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum melakukan perintah rendering. Rendering artinya kita mendisplay halaman ini, index view ini ke layar. Nah, itu artinya render. Berarti di home controller kita tinggal menambahkan, ini pasti selalu di akhir, this view render. Oke, berarti sekarang file indexnya file index di bawah folder home, di bawah folder view home akan di-display melalui home controller home di sini. Kita coba tes. Oke. Ini berarti home page untuk pertama kali kita berhasil kita proses. Kita bisa edit sekarang file di page di sini. Kita bisa edit. Oke, kita edit sedikit file index.html-nya, MDM-view-nya. Kita sekarang bisa membuat sebuah format HTML seperti biasa. Kalau bagi yang sudah mengenal HTML, head body, kita taruh title, dan banyak hal, dan meta, name, keyword, value, halaman. Baik, oke. Kalau kita datang kasih coba demo.
lagi. Oke, ini adalah halaman page. Terus apa yang kita bisa lakukan lagi? Ini banyak hal. Kalau sudah terhubung dari controller lewat home controller ke rendering, ke file index di view, kita bisa juga melempar sebuah variabel ke view. Kita bisa membuat sebuah variabel, misalnya kita kasih judul ya. Saya kasih variabel judul supaya kita kasih di sini demo. Kita lihatnya dari halaman yang sebelumnya, title-nya demo. Jadi itu sifatnya masih statik karena dia ada di halaman index view, sifatnya masih statik. Sekarang kita buat dynamic supaya kita bisa kontrol dari controller home-nya. Jika kita mau title sifat dynamic, terutama biasanya untuk keyword atau meta description-nya juga. Kita bisa coba kita ganti dynamic title. Kita kasih dynamic title. Kemudian bagaimana cara mengakses ini supaya dia masuk ke view, bisa diakses dari view di index view. Jadi tinggal kita derivatif kita cukup karena ini sudah di view, jadi kita cukup memanggil dengan derivatif this, kemudian ditambahkan dengan nama variabelnya. Karena variabelnya kita kasih nama judul, tidak perlu view karena sudah di view. Tidak kasih nama, kita kasih judul. Oke, kasih nama judul, kita tes atau kita kita tes dulu ya. Oke, sekarang bisa dilihat di title dari page ini sekarang sudah berubah dari dynamic title. Jadi itu bagaimana kita bisa mengontrol tampilan view dari controller. Terus tidak cuma itu, banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita lakukan di controller, kemudian kita view di page index. Contoh ini page untuk view-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya masukin sama sehingga variabel itu tidak cuma string, juga bisa variabel dan segala macam. Kita contoh, kita bikin sebuah array. Kita kasih contoh var i bisa 0, i lebih kecil dari 10, i plus. Nah, seperti itu. Kita taruh di sana di ARR. Kita taruh i. Nah, cara kita punya array yang kita simpan di tabel ARR, kemudian kita lewatkan itu kita harus menulis di sebelum kelas rendering. Semua data yang akan di-display harus dipanggil sebelum metode render. Oke. Jadi kita akan melewatkan
variabel array ini ke view indexnya, kita harus kasih this view, kita kasih dia nama list, mungkin ini list taruh daftar sama dengan add berupa array. Kemudian kita akan tampilkan balik lagi di view index di halamannya, kita kasih for tidak direktif, kita kasih ul, kita kasih ul, kemudian for each this, apa namanya tadi dan ada nama daftar, kita daftar as dot, kita akan display di eho li, kita kasih nilainya di dat. Oke. Dari variabel yang dari controller bernama daftar, kita akan tampilkan di view juga dengan menggunakan derivatif PHP, direktif PHP. Jadi prosesnya seperti ini ya, kita coba kita lihat. Salah. Nah, kita lihat. Oh ya, ini salah. Kok 9. Kita kasih 0. Kemudian kita press ya, kita bisa lihat kita dapat angka dari 0 sampai 9 sesuai dengan begitu secara dasar bagaimana view itu bekerja. Kita dari controller nanti bisa melempar nilai ke view. Di sini bisa dilihat this view home, berarti ini di directory home dengan ada separatornya mengacu ke halaman index and view. Kalau Anda ganti ini berarti halaman lain, berarti Anda harus menyediakan di home, tidak usah di view. Kalau Anda tidak mengakses index, Anda bisa, ini contohnya index, Anda bisa juga membuat file lain namanya terserah, bold segala macam juga bisa. Ini sangat fleksibel sekali, sangat sederhana strukturnya kita buat supaya lebih gampang, rapi dan sederhana. Jadi dasar pemanggilan view dari index yang diturunkan dari kelas controller akan berjalan seperti ini. Nanti penambahannya lebih ke depan berhubungan dengan modul, kita akan bahas selanjutnya. Terlebih dahulu nanti setelah ini juga kita akan membahas tentang model, karena model dalam konsep MVC, model akan menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk controller bisa mengolahnya terlebih dulu, kemudian menampilkannya ke view. Kita sekarang akan berbicara tentang model. Apa itu model? Dalam konsep struktur MVC, model view controller adalah penyedia data. Kita akan mengolah data berhubungan dengan database dari kelas core model.
Berarti sekarang kita membutuhkan sebuah kelas core yang akan menjadi main kelas untuk model-model kita selanjutnya. Jadi kita di kelas controller kita harus berubah. Kita sudah menentukan function model di sini. Jadi jika file exist path model, tadi kita tentukan di file index kita, kemudian model name-nya bersesuaian dengan fix controller yang akan kita bikin, dan file ini akan berekstensi PHP. Jika ada, maka kita akan load file ini. Kita copy saja. Dan kita akan instansiasi di variabel model new model name. Oke. Di kelas core controller, dia akan menghubungkan controller dengan model, mengaksesnya melalui sebuah metode dan kita sebut dengan nama model. Bagaimana caranya ini? Nanti di yang kita sudah contohkan home controller. Kita hanya perlu mendefinisikan, misalnya kita akan membuat sebuah model bernama home. Nanti kita tinggal mendefinisikan this model dengan namanya, misalnya home. Namun sebelum kita masuk ke sini, kita membutuhkan, karena ini adalah kelas model, kita membutuhkan kelas core main model yang akan diturunkan nanti setiap kali kita membuat model. Oke, kita akan bikin sebuah file lagi dengan nama, kita sebut saja model. Kelas model, dimana kelas ini akan berfungsi, selanjutnya akan berfungsi dimana kita akan mengadakan koneksi dengan data berupa file atau database ke depannya. Untuk sementara kita simpan dulu di core. Kita sediakan dulu data-datanya yang kita butuhkan. Kita butuh config yang akan bisa diakses dari page. Kita juga butuh protected LAN. Kemudian terpenting dalam di S2 FSG ini, untuk pertama kalinya kita akan memakai koneksi database
relational database to MySQL database. Good. Host protected DB name protected DB user protect DB pass, dan juga kita akan output instant connection kita beserta instant class connection di kelas anak nanti tersebut DB. Kita sediakan sudah itu dulu. Nanti kita sudah punya kelas model. Kita lihat dulu bagaimana sistem structure model ini langsung. Kemudian di kelas controller kita sudah menentukan koneksi dari controller ke model yang bisa diakses lewat home controller, home model, dan di kelas core model yang nanti akan menghubungkan kita ke database, yang bisa nanti kelas core model ini diwariskan ke setiap kelas model. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah kelas model. Nanti kita taruh posisi kelas modelnya di model. Tadi core modelnya kita taruh di kelas core. Kelas core ini berfungsi untuk melakukan koneksi, sedangkan kelas model di sini yang berhubungan dengan controller, misalnya home, kita bikin home. Oke, kita bikin saja kelas baru, kita sebut dengan kelas home extend model. Oke, kita taruh sini di model, kita sebut saja home dengan extension PHP. Ini kenapa extension PHP? Karena kita tadi sudah mengakses lewat koneksi controller ke model, dan implementasi dari home controller kita memanggil this home model. Masuk sini, diakses lewat path modeling.php. Jadi dia ada di posisi folder model dan dengan nama modeling home.php. Nah, dari sini kita butuh sebuah function constructor. Mungkin nanti saya akan deklarasi dulu. Construct ini nanti berfungsi kita melakukan koneksi database. Kita biarkan dulu. Mungkin ini lebih sifatnya fleksibel dengan kebutuhan. Mungkin saya butuh construction DB untuk koneksi. Kita bisa melakukan tes dulu di web function demo. Saya mau akses kelas ini, kita return untuk testing ya, ini untuk testing. Nah, return demo model.
Oke, sekarang di controller kita sudah mempunyai kelas model home yang diturunkan dari kelas core model. Sehingga kita di home controller kita sudah bisa mengakses this model home. Kita sudah mendapatkan kelas dari, jadi kita bisa lihat dari home controller ke kemudian kita mau mengakses contoh kita di demo, di function demo, kita tinggal kita display nanti di kita kasih lihat view, kita lihat memperlihatkan di view, kita lihat test, kita membuat variable test namanya. Kemudian karena kita sudah mendeklarasi di atasnya this model home, kita bisa this model home, kita nanti seharusnya bisa menghasil this model di home, this model kita sebut demo, dimana demo ini akan return sebuah string bernama demo model. Oke, berarti di kelas view di kelas core view di kelas index view, dan kita hapus ini. Sekarang kita akan memperlihatkan apakah kita sudah mengeluarkan nilai dari model dengan return string demo model. Kita echo this test, karena nampak this test karena di home controller kita membuat sebuah variable yang return sebuah function di model home yang kita sebut nama demo. Kita coba tes. Oke, yang salah. Mulai dari online 5. Coba kita lihat dulu. Oh, maaf, project tidak salah. Coba lagi. Oke, sudah berhasil. Jadi kita sudah bisa mendapat akses data dari kelas model. Selanjutnya kelas model core ini seperti yang saya katakan tadi, dia akan berfungsi untuk menghubungkan kita ke database. Jadi kita jika namanya exam bisa buka PHP MyAdmin-nya, kita bikin sebuah database. Kita bikin database kosong ini. Kita sebut S2 demo atau npc demo. Oke, kita sudah mempunyai npc demo. npc demo. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah dia perlu membuat sebuah konfigurasi, karena di konfigurasi ini nanti kita akan initial setting framework kita, di mana framework saya sudah bikin frameworknya dalam arti koneksi database atau beberapa key yang penting yang saya sudah buat. Kita bisa lihat
Oke, yang sudah kita bikin itu ada notifikasi, kita ganti ke MVC demo. Hal penting yang dalam konfigurasi nanti kita ada deploy MySQL. Kalau kita nanti membutuhkan bentuknya seperti JSON, Anda bisa lihat di sini. Kalau yang sudah mengenal JSON, dia berupa data dengan ekstensi INC. Driver, host, localhost, karena kita localhost, W user root, pass, admin, ini di lokal saya. Kemudian kita membutuhkan beberapa variabel seperti default language-nya Inggris, kita menyalakan kasih default project-nya nih. Oke, kita PK dan hashkey-nya. Mungkin kita butuh function-function di ke depan, kita simpan aja dulu di di folder data. Kita beri nama config.ing. Oke, kita sudah setting, kita sudah membuat sebuah database bernama MVC demo dan sebuah file config yang kita taruh di folder data dengan nama konfigurasi yang mempunyai settingan koneksi ke database. Terus bagaimana caranya core model kita bisa mengakses file tersebut? Jadi kita bikin sebuah private function. Kita bikin sebuah private function untuk unload untuk pertama kalinya tuh. Kita buat public dulu karena supaya kita bisa lihat sebelum kita untuk memakainya. Kita ubah jadi private. Oke, error cell sama dengan false. Error sama dengan false. If jika file eksis di folder data dengan nama config.ing, maka file itu kan kita buka. Kita baca dan buka. Kita taruh di variabel config dengan JSON decode karena dia bentuk JSON tadi datanya. Jadi file size
Ini cara kita membaca dengan menggunakan print. Kemudian dari print kita bisa sudah membaca file config-nya. Kemudian kita decode. Coba kita dapat array dari config ini, dari file code. Oke guys, ya dulu kita return untuk melihatnya. Ada error, kita return dulu di RSL. Oke, berarti saya tidak gunakan private dulu supaya kita bisa melihat dari home model yang kita buat tadi. Kita diturunkan dari class core model di sini. Berarti kita sekarang bisa mengakses function load untuk testing ya. Jadi ini akan berupa, kita kurang SSL sama dengan this config. Ini akan berupa array. Sebelumnya akan berupa array. Berarti dari sini kita sudah bisa dari return function load-nya akan mengeluarkan sebuah data array. Kita simpan di sini. Kita panggil this load sebuah data array yang merupakan nilai dari config. Kita coba, kalau sukses kita coba nilai config, kita coba driver ya. Kita akan return nilai ini berupa jadi di RSL yang berupa array. Kita cek driver, apakah sudah bisa kita load file dari model yang mengakses data config kita. Kita lihat apakah ada yang ada. Oke, sudah. Nah, kita coba kita rendering lagi dari kelas home driver. Kita load dari array. Kita refresh. Oke, kita sudah dapat driver master. Benar. Berarti kelas config kita bisa, kalau kita bisa perlihatkan semua kelas config dengan renda. For each and all as that kemudian kita masukkan
string untuk display jadinya. Kita coba display semuanya. Kita tulis string, kemudian string plus dot, kita punya key juga sih. Kita taruh key dot dan kita kasih ya, ini untuk memperlihatkan semua. Oke, jadi kita sudah dapat file berupa array yang ada scale. Nah, sekarang kita bisa pergunakan ini. Untuk kita nanti akan membuat koneksi ke database MySQL. Kita di sini bisa sekarang ubah jadi private. Jadi kita ada butuh fungsi log itu di loading dari kelas lain. Kemudian kita punya protected. Kita mungkin sebut nanti protected. Protected connect, kita taruh connect 2. Protected function. Untuk koneksi saya akan menggunakan sambil kita kembali mengingat third party, kita akan menggunakan third party dari koneksi BDO yang sudah dapat di internet. Jadi untuk menggunakan sebuah third party seperti yang saya sudah bilang, kita akan taruh semua pihak ketiga di kelas vendor. Saya sudah mengcopy kelas vendor koneksi yang berbentuk dia third party ini. Dia berfungsi untuk melakukan koneksi dan berfungsi juga sebagai SQL builder, artinya perintah-perintah SQL dia convert menjadi sebuah kelas. Nanti kita juga akan membuat kelas semacam ini, tapi mungkin di bab yang lain. Kita akan saya memperlihatkan bagaimana kita bisa mengimplementasi vendor. Kita punya folder vendor, kita bisa isi vendor yang kita bisa gunakan dan kita bisa manfaatkan untuk framework kita. Jadi kita contohnya yang kita sebut dengan vendor client set, dia ada definisi dari komposernya, kemudian kita sudah punya kita setting auto load dengan komposer ring. Nanti akan auto load ini akan mengakses inisialisasi dari kelas client chat. Oke, dalam arti simpelnya kita cuma butuh mengakses auto load di sini, file auto load kita yang kita sudah definisi untuk mengakses kelas client chat. Secara sederhana seperti itu. Jadi kita untuk di kelas third party kita tidak membahas terlalu banyak, cuma kita saya bisa bilang seperti ini nanti cara bekerja kalau kita punya fungsi-fungsi pihak ketiga. Tentu banyak ada fungsi pihak ketiganya, mungkin dalam menemu di internet Anda butuhkan kode-kode PHP yang sudah ada di teman kode-kode yang lain, Anda bisa pergunakan. Nah, caranya Anda taruh di folder vendor, kemudian file autoload ini untuk menginisiasi searching pertama dari
vendor tersebut, file vendor tersebut. Kemudian kita perlu, nah dan untuk selanjutnya kita perlu menambahkan, karena di indeksnya kita tadi, index.php tadi yang load semua directory, di sini belum ada yang meloading vendor. Kita cukup menambahkan require one vendor. Cukup kita memanggil file autoload kita .php. Jadi semua yang nanti di autoload akan berhubungan dengan vendor-vendor yang akan kita copy dan akan di loading oleh file index ini untuk pertama kalinya. Jadi kita tidak butuh banyak vendor ya, karena itu akan juga berhubungan dengan loading time-nya dari page kita. Pakai aja nanti yang benar-benar perlu. Kita sebenarnya untuk koneksi ini juga kita bisa bikin koneksi sendiri, cuma saya mau memperlihatkan bagaimana fungsi pihak ketiga bisa kita manfaatkan untuk framework kita. Oke, kita lanjut. Kita autoload sudah di setting, fungsi client chat juga. Nah, sekarang di model ya kedua. Oke, jadi kita sudah melakukan koneksi dengan, jadi kita tes di function protected connect 2 kita melakukan koneksi dengan third party Hydra Drahon. Kita bisa tes. Nah, untuk tes kita coba di password constructor-nya, kita coba di key. Kita punya di model, kita tambahkan juga connect to, kemudian di construction kita jika DB itu yang tadi yang kita cari dari function model core-nya di connect 2, kemudian kita isi, kita taruh di con 2 untuk objek koneksinya yang ada di db con sesuai dengan di sini. Kita bisa lihat kita naruh koneksi connectionnya di con dan instant db-nya di db. Jadi kita punya kenapa kita memerlukan db connection ini, jadi untuk kedepannya untuk melakukan SQL transaction kita membutuhkan juga koneksi db con, terus kita taruh di variabel db besar, db kecil, db. Oke,
dari constructor. Ketika melakukan ini, Anda jangan lupa menghidupkan turn on MySQL Anda, karena ini sudah akan mengakses akan mencoba mengakses database MVC demo. Coba kita buat sebuah tabel dan untuk testing. Kita kasih ID, nama, mail, TKL date, part untuk testing jadinya. Ampun. 50 date hari kita kasih oke, sip. Oke, kita sudah punya tabel demo di database MVC demo. Kita cek di satu demo @gmail.com dan taruh dan kita oke. Ya, oke. Jangan lupa dia bukan auto terima. Buat ya. Oke, kita sudah punya sebuah taruh di baris. Nanti kita coba untuk testing aksesnya. Nah, di constructor kita sudah berhubungan dengan melalui third party Hydra-nya. Berarti kita sekarang sudah bisa menggunakan koneksi. Kita bikin sebuah function lain ya, public function demo, karena instan dari third party kita adalah this db. Kita bisa kemudian tabel di instansiasi db-nya di sini kita kasih demo. Nanti untuk bagaimana cara mengakses third party Hydra-on itu bisa lihat di readme-nya. Biasanya setiap third party membubuhkan bagaimana cara kita untuk mengendalikan fungsi-fungsi dari third party. Ini kita coba lihat di dia ada dokumentasi juga. Sedikit dokumentasi yang bisa anak lihat. Kita lihat basicnya ya, bagaimana cara mengaksesnya ya, dari menggunakan select get. Pertama dia menghubungkan dengan table, dan select get dia mendapatkan semua data. Berarti kita sudah benar tadi table select get. Di db table tabel, kemudian arr sama dengan db select
get, kita return nilainya ini di area. Nanti dari controller tadi setelah di akses di model demonya, berarti ini akan berubah. Kita bisa juga, kita coba dulu tes bentukan dari yang keluar dari sini, yang bentukan yang keluar dari tes juga bentuk yang keluar dari kita pakai peta pardam. Jadi render kita bisa hilangkan untuk testingnya sementara. This demo. Oke. Oke, sekarang kita bisa lihat kita sudah mendapatkan data dari database kita. Terdiri dari sebuah array berbaris satu, berarti kalau kita bisa tampilkan nanti kita bisa identifikasi data-data yang kita dapat dari model home kita tadi dengan cara seperti itu. Basicnya seperti kita buat sebuah function di kelas model kita yang diturunkan dari kelas core model, kemudian kita melakukan koneksi di constructor dengan ini contoh dengan third party Hydra on, atau kita bisa juga membuat koneksi kita sendiri, mau dengan koneksi ProSQL, mau SQL Server dan segala macamnya, atau termasuk juga non SQL, non relational database juga bisa. Ini tergantung, jadi ini sangat fleksibel. Anda bisa juga nanti mungkin untuk kedepannya Anda juga bisa melakukan perubahan di model core ini, tapi untuk koneksi yang bersifat biasa di menggunakan koneksi database Anda sudah bisa menggunakan ini. Dan di on di demo kita coba ini coba on controller tadi kita coba data di demo model demo, apakah kita bisa mengakses. Kita sudah mendapatkan array 24 array ID nama, coba kita akses nama lucu data nol. Oke, kita sudah mendapat nama demo, berarti kita bisa display semua seperti tadi. Kita bisa playkan database juga, atau kita di next view-nya tes di kita bisa langsung taruh di sini, kemudian kita render, kita lempar nilainya ke view dari home. Nah, jika kita taruh di variabel test, berarti sekarang variabel test ini kan berupa array, jadi
berupa array, nanti kita for each bisa for each this dash ASCII dat dan kita bisa echo key dat untuk menampilkan atau mungkin tidak tanpa pakai key, kita bisa pakai key, kita akses dat nama dat email kita coba tes lagi ya, demo email. Kalau kita sekarang tambah di database-nya belum dan kita refresh dan mendapat 2. Seperti itulah di kelas model kita bisa menambahkan beberapa fungsi yang kita butuhkan. Kemudian dari kelas semua pengolahan data, misalnya contoh kalau kita punya website e-commerce, kita menampilkan daftar barang yang berhubungan dengan database, update, insert, update barang, semua kita akan taruh di kelas model bersesuaian dengan controllernya. Dari kelas model itu kita akan bisa memanggil dari controllernya, kemudian kita tampilkan kalau dibutuhkan kita menampilkannya ke view. Terus selanjutnya mungkin kita akan pengembangan bagaimana caranya membuat sistem login di S2 MVC.